Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul Pemikiran Psikologi Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Sebelumnya, izin perkenalkan anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alih Danesa dengan nomor NPM 20310700054 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zakiatul Hikmah dengan NPM 20310700052 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Selamat menyaksikan kawan-kawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Imam Al-Ghazali dan struktur kepribadian menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu biografi Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan ulama yang tidak asing di kalangan dunia Islam. Beliau seorang pemikir dan memiliki banyak predikat, di antaranya yaitu beliau seorang filosof, ahli fikih, ahli ilmu kalam, ahli kejiwaan, dan ahli hukum. Dan di kalangan dunia barat, beliau dikenal dengan nama Al-Hazzal. Sebagai tokoh besar, Imam Al-Ghazali juga merupakan arsitek perkembangan Islam di masa-masa belakang. Adapun dimensi tersebut yaitu yang pertama dimensi lagawi al-jism, yang kedua dimensi nabati an-natiyah, yang ketiga dimensi hewani al-hawanium, dan yang keempat dimensi insani al-insaniyah. Baik, yang kedua yaitu struktur kepribadian menurut Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, pada diri manusia terkumpul 4 dimensi kejiwaan, yang dimana semuanya memiliki berbagai aspek dan fungsi serta daya masing-masing, baik yang bersifat lahiriah yang dapat diamati maupun yang bersifat batiniah yang tidak bisa diamati. Baik, yang selanjutnya yaitu jiwa dan badan terdiri dari dua dunia yang berbeda. Jiwa terdiri dari dunia metafisik yang bersifat imaterial, sedangkan badan merupakan substansi dari dunia metafisik yang bersifat komposisi yang tidak mengandung daya-daya serta tidak kekal. Jiwa dan badan merupakan bagian yang saling membutuhkan. Jiwa diciptakan bukan karena badan, dan jiwa bukan berada dalam badan. Maka jiwa merupakan substansi material yang menempati sebuah bagian. Jadi, hubungan keduanya bersifat horizontal, dan pada akhirnya hubungan keduanya akan terputus, dan pada saat tertentu jiwa dan badan dapat kembali ke bentuk semula dan proses kejadian semula. Selanjutnya, eksistensi jiwa menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memandang eksistensi jiwa adalah suatu yang utuh. Ia berpendapat jiwa manusia tidak terkotak secara terpisah, melainkan menyebar ke seluruh organ tubuh. Jiwa manusia terdiri atas substansi yang memiliki dimensi dan kemampuan merasa untuk bergerak dengan yakin berupa potensi dasar yang dimiliki jiwa. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali membagi beberapa tingkatan kejiwaan, yaitu yang pertama, jiwa yang tenang atau an-nafs al-mutmainnah adalah jiwa yang berada pada tahap perkembangan jiwa tatkala mendapat ketentraman jika terhindar dari godaan-godaan yang mengganggunya. Yang kedua, jiwa yang penuh penyesalan atau an-nafs al-lawamah. Pada taraf ini merupakan awal taraf rohani karena pada taraf ini merupakan sebuah proses kembali pada Tuhan dan proses penghilangan pelanggaran. Jadi, pada taraf ini ada proses dalam pencarian Tuhan, di mana ada sesuatu yang menghendaki batinnya antara kecocokan yang mereka peroleh. Yang ketiga, jiwa yang memerintah atau an-nafs al-amarah. Pada tahap ini termasuk jiwa yang belum dimurnikan atau dibersihkan dari sumber segala jenis perbuatan untuk memenuhi perbuatan-perbuatan dengan semua yang merupakan kemurkaan dan keinginan atau syahwat untuk menguasai jiwa.
Baik, yang selanjutnya yaitu wawasan manusia menurut Imam Al-Ghazali. Tidak jauh berbeda dengan konsep ajaran Islam, karena Imam Al-Ghazali banyak mendasarkan pemikirannya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jiwa manusia tersusun dari jasmani dan rohani. Akan tetapi, ia menekankan pengertian dan hakikat kejadian manusia pada spiritualnya, rohani atau jiwa. Manusia itu pada hakikatnya adalah jiwanya. Jiwalah yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali membagi 4 term dalam mengupas hakikat manusia. Yang pertama, al-aql, an-nafs, al-qalb, ar-ruh. Keempat term tersebut harus dikontrol sejak dini, maka pendidikan sejak lahir harus diberikan oleh orang tuanya untuk menjaga akhlaknya. Jangan diberikan kepada orang lain untuk dijaga, kecuali kepada orang yang berakhlak mulia, baik, kuat, dan berpegang teguh pada agamanya. Menurut Islam, pembagian perkembangan rohani insan dari masa kanak-kanak sampai remaja dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kanak-kanak usia 2-6 tahun. Pada masa ini, pemahaman ketuhanan hanya boleh difahami melalui gambaran berbentuk benda atau lukisan saja. Yang kedua, kanak-kanak usia 7-12 tahun. Pada masa ini, kesediaan rohaninya mulai mantap. Pendidikan agama dan moral boleh diajarkan secara formal, seperti rukun Islam yang mulai dipraktikkan dan rukun iman yang mulai difahami dan dihayati. Yang ketiga, remaja awal atau usia 12-15 tahun. Pada masa ini, nilai ketuhanan, dosa, dan pahala telah dipahami secara konseptual. Dalam hal ini, lingkungan sekitar dan rekan sebaya penting dalam perkembangan rohaninya. Yang terakhir, remaja usia 15-20 tahun. Pada masa ini, mulai mempunyai pegangan yang kuat pada agama, seperti kepercayaan kepada Tuhan, dosa, pahala, dan hari pembalasan, serta mulai mempersoalkan aspek kerohanian secara logis. Cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.